pertama berkaitan dengan kewenangan. Kewenangan setiap struktural di setiap tingkatan, mulai dari DPD, DPW, kami sebatas melaksanakan tugas, melakukan pendaftaran, memverifikasi, memplenokan. Lanjut, dokumen yang sama itu juga kami harus hantar ke DPW provinsi, untuk sampai di tingkat DPW provinsi diplenokan kembali. Lalu pada deadline waktu, tanggal yang disepakati, yang ditetapkan oleh DPP partai, dokumen itu kami harus hantar ke DPP. Dengan tidak mengurangi calon bupati, wakil bupati, siapapun. Itu merupakan kewenangan DPD. Kewenangan DPP memutuskan dengan berbagai aspek, dengan berbagai persyaratan yang terpenuhi, akan digodok di tingkat DPP, lalu dikeluarkan sebuah rekomendasi. Dari sekian banyak orang yang mendaftar di Partai Nasdem, tentunya berkenan dengan Pilkada 2024 ini hanya ada satu paket, yaitu calon bupati dan wakil bupati yang akan direkomendasikan. Terkait dengan hal ini, Partai Nasdem harus bisa berkoalisi dengan partai-partai lain untuk menjawabi pemenuhan kuota mengusung salah satu paket. Dengan demikian harapan kami Nasdem, tim 9, melalui Pak Dokter, untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain yang kita harapkan kalau bisa Pak Dokter bisa membawa 2, 3 dan seterusnya kursi lagi datang bersama Nasdem untuk kita bisa usung, andai kata Pak Dokter nanti bakalan direkomendasikan oleh DPP Partai Nasdem. Kami berterima kasih karena dalam syarat kami yang datang mendaftar ke Partai Nasdem harus calon yang bersangkutan tidak bisa diwakili. Tidak bisa diwakili. Itu kenapa? Mari kita saling menghargai satu sama lain. Ini induk organisasi yang didirikan, yang dibentuk dan sedang berjalan, yang harus dipandang jangan dengan sebelah mata karena sebuah kepentingan belaka. Yang berikut, karena kita hanya membutuhkan satu paket, maka diharapkan kalau betul kita bersama dengan Nasdem, ketika kita tidak direkomendir oleh DPP partai, mudah-mudahan kita masih bergabung untuk memenangkan paket yang direkomendasikan. Kami akan jauh lebih senang kalau komunikasi ini kita bangun dari waktu ke waktu, dari hari ke hari untuk menuju ke hasil apa yang nanti kita dapat. Dengan demikian titipan kami Nasdem, Pak Dokter membantu Nasdem ini, kalau serius carikan 1-2 kursi lagi bawa masuk untuk kita saling bergandengan tangan memenangkan hajatan kita. Saya kira itu beberapa pokok pikiran yang kami sampaikan kepada Pak Dokter. Isu dan lain-lain, mari kita sama-sama kemas. Kami mohon bantuan untuk kita sama-sama membantu Partai Nasdem ini dalam mensukseskan hajatan politik ini dengan berbagai tahapan yang nanti bakalan kita lewati. Saya kira itu. Sebelum seremonial pendaftaran, teman-teman ada yang perlu disampaikan? Pas? Menyangkut survei, aturan di Nasdem, salah satu prasyarat yang harus dibuat, yang harus dilewati oleh calon yang bersangkutan, harus melalui survei. Dengan demikian, survei adalah hal mutlak yang harus dipenuhi dan biaya surveinya ditanggung oleh calon yang bersangkutan. Kenapa? Karena pendaftaran di Nasdem tanpa mahar, maka survei itu harus dibiayai sendiri oleh calon yang bersangkutan. Dan rekomendasi hasil survei itu menjadi pijakan untuk menentukan bisa dipertimbangkan di DPP atau tidak. Jadi ini hal penting
yang perlu kami sampaikan kepada Pak Dr. Jimmy, karena sudah memutuskan hal ini, maka proses ini harus dilewati, lalu segera membebaskan diri terkait hal-hal yang akan mengganjal ketika proses ini berjalan. Sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok Pak Dokter itu segera mungkin dibebaskan kalau betul-betul telah memutuskan untuk memilih jalan politik ini yang harus digeluti. Sehingga ketika diproses, yang Nasdem takutkan adalah ketika kita sudah melangkah jauh, terjadi kendala-kendala seperti ini. Betapa kecewanya Nasdem. Dan ini stressing poin yang kami berikan. Mudah-mudahan tidak melulu lantakan niat baik Pak Dokter, tapi ini menjadi bahan dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan seluruh tugas-tugas, persoalan-persoalan yang kiranya akan mengganjal maksud dan niat baik dari Pak Dokter. Saya kira itu dari kami tim 9 sekalian Nasdem. Kembali saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Dokter. Mungkin ada 1-2 kata silakan disampaikan kepada kami. Saya persilakan. Saya mungkin duduknya bisa Ada sini aja. Ya, biar tidak berdiri di belakang Ibu Ketua. Sini ya, Pak. Sini. Baik, terima kasih semua. Selamat sore kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Nasdem ini salam restorasi, salam perubahan. Ya. Yang saya hormati Ibu Ketua Nasdem dan Bapak Sekretaris, juga Ketua Tim 9 dan Sekretaris dan anggota. Yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan, teman-teman dari insan pers, juga Ketua Tim Sukses saya dan beserta jajarannya. Satu kesempatan berharga buat saya berada di tempat ini, dan juga satu kehormatan saya bisa sore ini diterima dengan sangat baik oleh jajaran Partai Nasdem. Saya menghargai Nasdem sebagai partai yang berkuasa dan berwenang di NTT, ya. Lalu juga yang saat ini memegang suara 3 kursi. Artinya Nasdem punya posisi yang sangat strategis di kancah politik lembaga saat ini. Tentunya saya akan mengikuti semua proses yang ada. Yang seperti sudah disampaikan, yang pertama tentunya semua syarat akan saya lengkapi. Lalu yang ditegaskan oleh partai sendiri, yang pertama menyangkut saya sendiri sebagai syarat utama. Saya pastikan saya akan mundur dari tugas saya sebagai abdi negara, bahwa itu adalah konsekuensi politik yang harus saya jalani sebagai syarat utama dalam proses pencalonan. Yang sudah disampaikan tadi, bahwa dalam waktu dekat saya akan melakukan proses itu. Yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah syarat survei. Saya juga tentunya sudah mengikuti proses survei di salah satu partai yang surveinya itu sudah termasuk lembaga yang qualified, yang juga sudah pasti diakui oleh partai sebesar Nasdem. Tentunya nanti hasil surveinya yang sebenarnya secara aturan itu harusnya diketahui oleh satu adalah ketua umum, ya, ketua umum partai yang bersangkutan. Yang kedua, ketua DPD 1 dan provinsi, dan juga saya sendiri. Tetapi untuk kepentingan persyaratan Nasdem, saya akan buka di Nasdem juga sebagai persyaratan. Dan tentunya itu akan dipakai untuk berproses dari DPD, DPD 2, DPW, juga ke DPP. Seperti itu. Besar harapan saya, teman-teman di DPD 2 ya, untuk Nasdem. DPD, mohon maaf. Di DPD bisa menerima apa yang menjadi persyaratan yang akan saya berikan. Kedepannya, syarat yang ketiga tentunya saya akan, bahwa kita tahu bahwa kita butuh suara minimal 20%, nanti kita butuh 5 kursi. Nasdem juga membutuhkan 2 kursi tambahan.
saya akan berkomitmen bahwa saya akan membawakan kursi itu untuk kita bersama-sama dengan Nasdem. Kalaupun mungkin insya Allah ya, Tuhan Nasdem bisa bersama-sama saya tentunya. Harapan saya begitu, kita akan bertarung untuk mensukseskan Pilkada Lembata. Demi Nasdem dan juga demi partai yang akan saya bawa, dan demi lautan lalu laut yang saya jaga. Dan Bapak-Bapak sekalian, Dewan Pers, Invan Pers yang saya hormati, saya dengan kerendahan hati, sekali lagi memohon doa restu, memohon dukungan dalam proses baik dari verifikasi sampai nantinya pada proses penonton pada DPP. Kita tahu bahwa seperti disampaikan tadi dari Ketua Tim 9, kewenangan itu adalah di DPP. Tetapi saya meyakini bahwa DPD pun juga punya suara, bahwa teman-teman yang di lapangan adalah garda terdepan. Nah, itu saya mau yang pertama bahwa bagaimana kita bisa bekerjasama dalam proses ini. Nah, itu saya datang sendiri sebagai bentuk penghargaan saya tertinggi untuk Partai Nasdem. Pesan harapan saya bisa bekerja sama dari teman-teman di DPW, DPD, DPW balik juga di DPP. Sekali lagi dengan kerendahan hati saya memohon dukungan dan mohon doa untuk bisa bersama-sama, pesan harapan bersama-sama dengan Nasdem ke depannya melalui proses pilkada di Lembata ini. Akhir kata dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dokter, dengan demikian secara resmi kami mempersilakan Pak Dokter untuk mendaftar sebagai bakal calon Bupati Lembata periode 2024-2029 versi Partai Nasdem. Dengan ini saya persilakan berproses dengan mengisi seluruh dokumen, dan kami akan verifikasi hal-hal yang ditemukan kurang, kami akan sampaikan kembali untuk segera dilengkapi. Mari kita ikuti proses lebih lanjut sampai kepada titik terakhir adalah menghasilkan sebuah rekomendasi jatuhnya ke siapa. Itu yang kita sambil menunggu, tapi kami buka pintu, silakan melakukan lobby-lobby yang praktis, yang dengan itu lobby-lobby politik silakan lakukan, lalu kerja-kerja politik untuk membangun koalisi itu yang kami harapkan supaya kita kuat, karena kita cuma 3 kursi, kita mengharapkan minimal 5 kursi, tetapi kalau lebih banyak jauh lebih baik. Dengan demikian kami persilakan Pak Dokter untuk menyerahkan dokumen ini kepada kami. Masuk dalam lagi. Oke. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Pius. Mohon doa restu dan